Halo, kembali lagi di Vector Graphic with Adobe Illustrator di dalam tutor coding. Hari ini saya Johan akan menjelaskan part terakhir dari Vector Graphic Illustrator, yaitu kita akan membahas bagaimana melakukan export, applying jadi gambar yang sudah kita buat supaya bisa dipakai di dalam website. Akan ada dua part, yaitu yang pertama bagaimana melakukan exporting. Nah, ada aturan-aturan gimana caranya supaya gambar yang kita ekspor itu bisa tetap bagus dan kita bisa tetap melihat bagaimana gambar vektor kita bisa secara menarik maupun juga secara visual juga pleasing kalau misalnya dilihat di dalam website. Ya, ada beberapa tipe yang harus kita ingat dan kita juga harus bandingkan. Ini kalau misalnya gambar vektornya mau diekspor untuk digital, formatnya harus seperti apa? Atau gambar vektornya nanti akan diproduksi untuk dicetak, misalnya untuk barang-barang yang kecil, misalnya kayak untuk brosur, majalah, atau mungkin juga gambar vektor yang sudah kita punya mau kita produksi secara large format, misalnya untuk backdrop, untuk billboard, ataupun untuk wallpaper. Ya, jadi ada langkah-langkahnya dan aturannya adalah seperti ini. Ekspor di dalam Illustrator terdiri atas beberapa cara. Salah satu yang paling sering kita lihat adalah bagaimana melakukan ekspor dari gambar Illustrator yang merupakan vektor menjadi format yang lain. Misalnya ada GIF, dia bisa nyambung antara artboard satu dengan artboard yang kedua. Kalau kita mau dia berdasarkan masing-masing artboard, kita bisa pilih clip to artboard. Ya, jadi ini hanya satu artboard yang sedang aktif saja. Lalu juga kita bisa atur misalnya ada formatnya GIF yang artinya dia transparan, atau formatnya JPEG yang artinya dia akan memiliki background warna putih. Ya, selain itu juga ada format PNG yang cukup populer belakangan untuk website, tentu dengan ukuran file yang berbeda. Kita bisa bandingkan misalnya ukuran yang GIF, misalnya saya pilih yang 128 dengan PNG yang 128 juga. Nah, kita bisa lihat ukuran filenya antara GIF dengan PNG tidak terlalu berbeda jauh, tapi kalau misalnya saya ganti jadi PNG 24, ukuran filenya lumayan beda besarnya. Ini adalah satu contoh, misalnya saya mau mengekspor gambar vektor saya menjadi gambar raster. Ini saya tinggal tekan save dan selesai. Cara yang lain, jika saya mau melakukan ekspor dengan cara yang berbeda, di sini kita ada yang namanya export screen. Sehingga format-format yang lebih banyak lagi ada di sini. Ada PNG, JPEG, SVG, dan PDF. Ini adalah format yang lebih populer pada penggunaan gambar digital. Selain itu, kita juga bisa melakukan export sebagai format yang lain lagi, karena penggunaan Illustrator kadang-kadang untuk AutoCAD, ya, untuk BMP, untuk CSS, IMF, SWF, dan banyak format lainnya lagi. Nah, selain kita bisa membuat atau kita menghasilkan gambar ya dari vektor, lalu kita ekspor untuk kegunaan yang berbeda-beda tadi, ada kalanya kita sebagai vector graphic designer ya, kita bisa menyimpan gambar-gambar tersebut menjadi sebuah library. Fungsinya apa sih? Karena sering banget kalau misalnya kita udah hasilin satu gambar vektor itu bukan cuma sekedar ditampilkan sekali, tapi kita pakai menjadi sebuah aset. Jadi kita ulang-ulang fungsinya. Ya, apa aja yang harus kita set? Kita ada yang namanya lakukan yang namanya set library. Ya, ada library untuk brushes kah, library untuk appearance kah, macam-macam. Ya, jadi misalnya salah satunya adalah library untuk gambar atau aset-aset, misalnya sebuah website, misalnya kayak logo-logo, icon-icon, font, dan yang lain-lain itu bisa kita set. Ya, hal yang perlu kita buat langkah-langkahnya adalah seperti ini. Untuk set the library, kita punya banyak cara untuk memastikan warna-warna yang kita akan pakai ini akan tersimpan di dalam cloud. Jadi misalnya saya menggunakan warna ini, dan warna ini belum disimpan di dalam aset, saya bisa tambahkan sebagai warna baru, lalu saya klik OK. Nah, ini akan tersimpan di dalam library kita, dan juga di dalam swatches. Misalnya ada warna yang lain lagi, misalnya hijau ini belum ada, kalau ini udah ada berarti saya tambahkan, dan dia akan tersimpan juga di dalam library kita. Ini adalah untuk menyimpan warna. Bagaimana cara untuk menyimpan gambar ya yang sudah kita punya supaya masuk ke dalam aset?
Nah, ini juga bisa dengan cara kita drag ke dalam sini, ya. Setiap simbol-simbol atau setiap objek yang mau kita save. Ini adalah sebuah cara agar saat kita nanti export, dia akan menjadi berbagian. Ya, kita bisa menyimpan satu gambar demi satu gambar sebagai sebuah aset. Misalnya saya sudah lakukan penyimpanan beberapa aset seperti ini, saya bisa ekspor menjadi satu bagian demi satu bagian. Ya, settingan nomor seperti apa settingannya, lalu pilih export. Atau juga kita bisa lakukan export screen. Ya, di sini sudah ada pilihan aset, di mana objek-objek yang mau kita ekspor satu persatu, ini kita cek dan kita lakukan export aset. Demikian, cukup mudah bukan? Oke, kita jadi sudah tahu bagaimana melakukan exporting gambar vektor yang sudah kita buat. Kita juga sudah mengerti bagaimana caranya menyimpan menjadi sebuah library sehingga bisa digunakan oleh beberapa orang ataupun juga kita bisa gunakan ulang di project-project yang berbeda. Ya, kurang lebih itu saja menjadi materi kita di tutor coding vector graphics. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar. Kalau misalnya belum mengerti, boleh diulang lagi videonya. Sampai ketemu lagi di tutor coding yang lain. Sampai jumpa.